kami sampaikan seperti itu. Jadi insya Allah yang ada malam ini, mari kita bersepakat semua, kita permanenkan kelompok kita ini, terus kita menyuruh ke pemerintah supaya yang seperti itu dikeluarkan dari gudang, dikeluarkan dari wilayah kantor kalau kantor, dikeluarkan dari wilayah pemukiman kalau pemukiman. Selanjutnya kita bentuk tadi yang seperti saya katakan bahwa nama-nama lama ini perlu Pak, perlu ada di situ. Perlu ada, anggaplah rumah di situ, rumah ada dipasang, terus dikasih batas daerahnya, enggak apa-apa, tetap ada rumah penduduk di situ. Supaya lebih jelas, kalau hanya berupa kertas, yakin saja Pak akan hilang. Kalau hanya berupa kertas. Jadi perlu ada memang rumah di sana, bahwa di sini dulu ada komunitas seperti ini, raja ini dan seterusnya dan seterusnya. Karena yakinlah, saya khawatir jangan sampai kita seperti Jakarta Pak. Jakarta bagaimana sekarang ya rata-rata gedung pencakar langit. Sekarang ini masih sehat walafiat, kita lawanlah. Kita lawan yang arogansi kekuasaan seperti ini, yang tidak berpihak kepada orang-orang lemah, yang memang nyata-nyata pemegang hak, yang memang nyata-nyata orang dari situ. Nah, seperti yang saya awali tadi, bahasa saya mungkin terlalu sentimental bahasa saya, tapi saya mau apakah, saya tidak tahu bahasa apa yang saya mau bukakan, karena itu nyata. Loh, bisa-bisanya itu patung setinggi 25 meter terpasang di situ. Anda berada di Samalona, itu bisa dilihat itu patung. Seolah-olah dikatakan, wah datang kok di sini bos. Di sini kampung kami. Kan rewa dulu. Masa patungnya Sultan Hasanuddin tidak bisa dikasih berdiri di situ? Umpamanya ya, umpamanya. Dulu saya pernah ngomong begitu dengan komandan, cuma dia bilang, insya Allah suatu saat itu akan jalan sendiri. Nah, kapan hilangnya kalau kita tidak memberontak, bos? Sebenarnya tidak ada masalah kita memberontak, masalah begitu. Kita tidak anti etnis. Sekali lagi saya katakan, Garuda itu akan hilang salah satu hurufnya kalau kita anti etnis. Jadinya huruf GARUDA karena kita multi etnis. Seandainya kita hanya satu, Makassar saja, maka bukan Garuda namanya. Gabungan rupa-rupa daerah. Nah, karena gabungan rupa-rupa daerah, ada Tommy dari daerah Cina, oke lah di Somubi juga daerah, karena dia tidak boleh dibilang Pancasila, ya. Kita semua kami juga dari daerah Cina, yang dari sebelah sana datang ke sini, mari gabung. Tapi jangan kok arogansi, bos. Seperti Tongko yang punya, bangun kota tersendiri, Cina Tawan. Pasang patungnya di atas. Di Jakarta juga ada, di Taman Mini. Nah, pasang itu panglima perangnya di situ. Sejak kapan itu panglima perang masuk di situ memimpin kemerdekaan, Pak? Nah, ini kita yang ada di sini, kita bismillah malam ini Pak, kita patenkan, kita bikin surat, kirim ke pemerintah. Tidak boleh ada seperti ini. Terima kasih. Terima kasih, ya. Terima Oke. kasih untuk. Jadi saya kira itu memperkaya apa yang kita bincangkan dari tadi ya. Dan Palala mau menyampaikan sesuatu? Iya, tapi deganya. Ya, silakan, silakan. Ya, terkait dengan situs ini memang kami punya beberapa pengalaman, bukan tidak juga bilang banyak, tapi ada beberapa pengalaman yang di lapangan memang terkendala dengan seperti yang disampaikan oleh Akbar tadi. Tapi selain itu, poin yang ingin saya sampaikan bahwasanya banyak situs di wilayah Makassar dan sekitarnya itu saat ini oleh masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwasanya itu situs, dan memang di wilayah situs ini tidak ada semacam pelestarian, kayak terbiarkan. Untung seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Badlan, bahwasanya seharusnya yang namanya situs harus ada penjaganya atau juru rawatnya. Ini yang kebanyakan yang kami temui di wilayah Makassar justru itu terbengkalai. Nah, ini bagaimana misalnya ini siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap situs-situs ini? Bahkan ada beberapa situs yang kami datangi itu ketika kami tanya, masyarakat tidak tahu. Dianggapnya itu cuma sebagai mungkin tempat biasa begitu. Nah, tapi ketika setelah kami datang, kami buat kontennya, misalnya postingan atau postingannya, baru
baru pada orang pada sadar bahwasanya oh itu ternyata situs yang sangat dengan sejarah Makassar. Nah, ini saya pikir ada banyak. Saya punya daftar situs dari saya dapat juga dari internet. Nah, itulah yang selama ini yang kami kunjungi, dan ternyata memang sangat ini, makanya justru masyarakat yang ada di sekitar situ tidak mengetahui. Bahkan ada satu tempat itu yang kami datangi, ada di dalam rumah, jadi seakan itu dianggap milik keluarga, milik pribadi. Nah, ini yang sangat miris juga ini di lapangan ini. Padahal itu terdaftar sebagai sebuah situs. Nah, kendala-kendala seperti inilah saya pikir ya dengan masukan tadi dari Pak Fadlan, ya seharusnya kita mulai saat ini kita sudah tahu bahwa kalau misalnya mau jalan bisa kita berhubungan dulu dengan balai yang ada di di Benteng sana. Terima kasih untuk informasinya ya untuk itu. Tapi untuk pengelolanya itu saya pikir harus ada memang inisiatif dari kita ini untuk menyampaikan ke balai sana mengenai kondisinya, ya itu yang pokok. Saya pikir jangan sampai ke depan kalau itu terbiarkan, bukannya kerusakannya itulah tambah parah. Kerusakannya itu yang kita hindari, yang kita tidak inginkan, karena memang yang namanya situs-situs di Makassar memang sudah tidak utuh, tidak seperti lagi yang kayak di Jawa. Mungkin di Jawa juga sebenarnya seperti itu, tapi ada upaya pelestarian kembali, renovasi kembali. Kalau di Makassar saya pikir belum ada yang banyak, belum banyak situs yang ada semacam pembangunan kembali. Ini mungkin jadi PR buat kita, bagaimana bisa kita untuk bergerak dengan balai pelestarian situs untuk memikirkan ini situs-situs yang ada di wilayah kita. Saya kira begitu deh kayaknya. Terima kasih. Ya, makasih Dek Palalo. Pak Falan mau menanggapi? Saya mau jadi sekarang juga ini Dek Palalo, di seluruh Indonesia ini setiap kabupaten, kota dan lain sebagainya itu masing-masing membuat tim TACB, tim ahli cagar budaya daerah setempat. Nah, anggotanya itu dari komunitas di Makassar Heritage. Iya, Heritage ya. Itu bisa dari komunitas, dari akademisi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya situs Jalan Seram misalnya kan, Malimongan Tua itu situs. Nah, dilaporkan ke kemana, ke Benteng Rotterdam. Nah, turunlah tim ini menilai bahwa ini benar-benar situs, ada datanya masih lengkap. Nah, kemudian TACB ini mengusulkan ke Pemda setempat. Jadi misalnya kalau kita di sana itu ke wali kota Makassar. Nah, TACB ini juga menilai bahwa sebenarnya ini bukan cuma tingkat kota, tapi bisa dijadikan tingkat provinsi. Jadi diusulkan gubernur. Nah, ternyata data-datanya lengkap. Ya, ini cocok jadi situs nasional. Jadi harus lewat presiden gitu. Jadi seperti itu. Disitulah penting peran dari TACB sendiri. Tapi saya mohon maaf juga, sampai sekarang saya belum tahu apakah di Makassar sudah ada tim TACB itu ya. Saya belum tahu. Mungkin itu yang harus kita cari informasi di Benteng Rotterdam itu ya. Begitu deh Pak Lalo. Iya, siap Pak. Makasih banyak informasinya Pak. Iya. Ya, kalau begitu ini mumpung nyambung dengan topik kita malam ini.
Saya tawarkan bagaimana kalau episode berikutnya kita bicara yang di atas toponimi ini kan situs. Ya. Ini yang perlu, yang sangat mendesak ini dibicarakan supaya ada perhatian. Jadi kita berharap ada yang mewakili dari Balai Cagar Budaya Sulawesi Selatan untuk bisa nimbrung di sini sebagai pemicu diskusi. Mungkin Pak Fadlan bisa merekomendasikan ya dan menyampaikan ke siapa kira-kira yang bisa diundang untuk. Oke, jadi ini saya setuju sekali. Jadi kalau di kantor BPCB Sulawesi Selatan, mungkin kita bisa minta sama ini. Saya panggil dia akut, nama aslinya Laude Aksa Mahmud. Dia kepala di sana, tapi sekarang dia jadi fungsional, dia PLT. Mungkin sekalian PLT-nya itu. Ya. Kedua, kalau misalnya ambil dari kampus Unhas, yang arkeologinya itu ada Iwan Sumantri. Oke. Iwan Sumantri. Kalau dari Balar ada Irfan Mahmud. Mungkin salah satunya itu. Tapi kalau menurut saya lebih baik, karena ini tentang pelestarian, menyangkut pelestarian ya. Sebaiknya dari Rotterdam, yaitu yang Laude Aksa Mahmud. Oke. Ya. Tapi Pak, ingin bertanya sedikit. Yang mengusulkan itu atau yang menyurat itu yang siapa? Apakah bisa secara pribadi atau harus komunitas begitu, lembaga? Untuk apanya itu Pak? Untuk jadi narasumber? Bukan yang tadi. Oh, yang tadi itu. Misalnya ya untuk perbaikan situsnya misalnya atau bagaimana Kak? Bisa diajukan pribadi, bisa diajukan ke komunitas. Tapi kalau mau lebih ini lebih baik seperti apa ini Makassar Heritage itu kan komunitas. Jadi berkaitan dengan narasumber, Makassar Heritage itu menyurat ke sana untuk narasumber atau dihubungi. Saya nomor telepon lanjut sedikit langsung ke Pak Fahlan Tabe. Saya juga sepakat dengan sampaikan tadi di Gajang, dan bagus kalau kemudian kita tingkatkan ini dan kita bicara mungkin lebih saintik atau juga lebih pada polisinya tentang situs itu ya. Cuma mungkin bagi kapan pun disampaikan apa beberapa syarat menjadi situs itu Pak Fahlan kepada teman-teman supaya bisa paham. Jadi menjelang nanti diskusi selanjutnya mereka sudah bisa punya gambaran dan bisa juga memberikan kontribusi area-area mana saja di Makassar itu yang belum ada papannya, karena kalau sudah ditetapkan pasti ada papannya tentang bahwa itu masuk cagar budaya situs. Kita bisa sampaikan Tabe Pak Fahlan, kita sampaikan apa syaratnya saja untuk menjadi situs Tabe. Ya, jadi sebenarnya situs itu pada saat kebetulan saya kan di lembaga penelitiannya, di instansi penelitian. Jadi kita meneliti, mendapatkan hasil yang sangat signifikan bahwa ini situs. Nah, kita terkendalanya nanti ke tim TACB itu. Jadi kalau tim TACB belum menetapkan sebagai itu situs, kita tidak bisa apa-apa. Jadi pernah SKH Sunda Kelapa Heritage itu mengundang dari Dinas Kebudayaan Jakarta. Itu bagus sekali itu jadi bagus caranya. Jadi ini juga Makassar Heritage mengundang salah satu dari BPCB sekalian mensosialisasikan bahwa itu sini. Kalau saya sendiri, kalau saya mendapatkan hasil yang signifikan itu situs, tapi pada saat diajukan mereka tidak mau menganggap itu situs karena belum ada penetapannya sebagai situs. Sama dengan yang saya ketemukan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara awal tahun 2021 ini, itu sangat jelas bahwa ini situs karena saya sudah dating lebih tua dari Barus, tapi itu belum bisa apa-apa karena belum ada penetapan. Saya diundang sama bupatinya, kalau mau ditetapkan bagaimana, ya bentuklah TACB karena keputusan itu ada di tanganmu sebagai bupati, kamu yang menentukan. Kalau saya cuma penelitian bahwa ini ada situs nih. Nah, sama dengan di Makassar itu ya. Berbeda dengan dulu sebelum
ada tim THCB itu, setiap saya pulang dari penelitian Maros Pangkep itu, saya lapor ke BPCB, mahasiswa kan namanya waktu itu, langsung mereka bikin papan nama. Ini situs dilindungi. Marah medeng Gajang. Langsung terlihat tanah aku nasare papan. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Rajin dulu sih. Ya, zaman dulu itu bagus Ki, apalagi zamannya Darmawan masuk, Profesor Darmawan masuk aja pengerotongin juga besarkan aja. Iya, Pak Darmawan. Ya, dia kita lapor, nah kirim ke sana papan nama. Jadi saya pernah mau dibunuh sama yang punya tanah, langsung kok karena aku tidak, maksudnya supaya tidak diganggu. Oh ini situs. Jadi seperti itu kali Denasa. Jadi pada saat nanti yang kedua ini bisa lebih kita dapat memahami dari BPCB Sulawesi Selatan. Iya Pak. Iya, oke. Jadi saya kira ini sudah teridentifikasi kalau begini kebutuhan mendesak kita ini, yaitu topik tentang cagar budaya, dan kita usahakan Bapak Ibu dari Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang akan menjadi pemicu diskusi, dan sekaligus kita akan membuka tangan untuk menjadi mitra mereka. Iya, betul. Ya, menginisiasi terbentuknya TCAB itu, ya kan, untuk Kota Makassar, insya Allah. Saya kira itu sudah jelas ini, karena itu tadi setelah sejarah kampung-kampung, ya kita naik di atasnya kampung. Apa yang ada di kampung itu kan? Nah sekarang kita bicara situs. Sekarang ini yang mendesak sekali. Dengan yang ini Pak, tunggu dulu, Cak Ivan dulu dari tadi nih. Angkat tangan, kemudian Pak Muhari ya, silakan. Ya, Kang Gajang, saya ingin nimbrung nih. Ini maaf ya, sekali lagi saya maaf. Ini kalau saya mendengarkan dari beberapa diskusi kita ini, dan juga banyak pengalaman lah kita ngelihat, ya bukan pengalaman saya di berita dan lain-lain. Ini kan sepertinya, ini sekali lagi maaf ya kalau saya misal salah ngomong, terutama saya harus minta maaf ke Pak Fadlan ya. Saya melihat di pemerintah itu kan ada semacam ego sektoral ya, di mana mereka itu mungkin nggak suka diterjang, dilangkai kan, seperti itu kan. Nah, kalau tadi saya lihat tadi omongannya Pak Fadlan, kan memang setahu kita bahwa wewenang untuk menetapkan suatu situs itu kan, kalau BPCB itu kan organ dari ikutnya kan di bawah Dijen Kebudayaan kan, berarti kan Kemendikbud berarti aparat pusat ya. Nah, apakah nggak mungkin perlu dipikirkan kalau umpamanya semisal teman-teman yang ada di Makassar ada channel ke Dinas Kebudayaan atau apapun namanya lah, kan tiap kota mungkin bisa beda-beda ya. Dan kalau di Jakarta kan disebut DKI, kan biasanya kan gabung sama pendidikan atau pariwisata, saya kurang ngerti. Nah itu mungkin kalau bisa digandeng untuk, maksudnya tadi kan TACB-nya itu kan karena melekatnya kan dengan Dinas Kebudayaan Kota Kabupatennya kan ya, dari Gajangnya. Jadi mungkin kalau BPCB-nya pun, maaf loh Pak Fadlan, itu bagus. Cuma kalau melihat tadi balik seperti pengalamannya Pak Fadlan di Barus kemarin di Tapanuli Tengah kan kuncinya di Bupati kan. Berarti kan kalau Kota Makassar berarti kalau bisa ada channel ke Pemkot, Dinas Kebudayaannya, mungkin itu juga akan lebih membantu. Itu satu. Terus saya kalau boleh sedikit sharing ya, ini ada pengalaman yang tak pikir perlu tak ceritakan ya. Jadi di Malang tadi yang tentang seperti bangunan-bangunan cagar budaya yang tadi saya bilang di istilahnya di labelin dan dikasihin papan-papannya ini gimana yang saya bilang tadi itu ada lembaga juga kalau di Malang yang saya cerita tadi, Mas Yon atau dari Yayasan Injil, dia itu linknya bagus dengan Pemkot, jadi mereka juga istilahnya mungkin bekerja sama atau paling enggak barengan kolaborasi dengan Dinas Kebudayaannya kota seperti itu. Jadi bisa nempelin, paling enggak gini, kita perkenalkan juga kan juga diperkenalkan ke masyarakat sekitar juga kan perlu kan. Jadi oh ini dulu tuh situs ini, bahkan contoh di Malang ada sekarang gedung Sarina punyanya ya Sarina Persero itu. Tapi dulu di situ itu adalah tempat tahun 1946. Itu waktu itu masih sifatnya sosietat ya. Namanya Concordia. Itu rapat istilahnya kan waktu zamannya Belanda tahun 46 itu kan
DPR RI kan belum ada. Waktu itu kan KNIP, kan Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah itu pernah bersidang di situ. Jadi diceritain, oh ada bahkan ada monumennya di depan terakhir itu sudah. Nah jadi kan kayak gitu kan perkenalan ke masyarakat. Nah saya nggak ngerti kalau, maaf ya, sekali lagi maaf saya nggak bicara sara ya. Saya nggak ngerti kalau budaya di Makassar atau di Sulawesi Selatan situ gimana. Tapi sekali lagi maaf, mungkin Pak Fadlan atau Daeng Mansur bisa mungkin memberikan tambahan apa yang saya sampaikan dan koreksi kalau saya kurang pas ya. Kalau di Jawa itu di desa-desa, di kampung-kampung, kalau umpamanya ada situs peninggalan lama atau apa, itu biasanya sama mereka itu juga, ya kalau bahasa kasarnya mungkin bahasa anunya dikeramatkan atau apa dengan sebagai punden seperti itu. Dan itu kadang kan kalau ada upacara, sekali lagi maaf ya, di Jawa kan ada tradisi untuk mungkin apa semacam apa Sedekah bumi. yang sedekah bumi, whatever kayak gitu-gitu kan selalu kan yang punden itu yang selalu dijadikan sentralnya kan. Nah seperti itu. Apakah ada budaya itu? Kalau ada pun mungkin itu bisa digalakkan untuk, kan mereka juga sekarang dengan masyarakat dengan makin kesini kan pelestari kebudayaan, LSM itu kan makin apa ya, makin hidup ya di tempat-tempat. Terus satu lagi, saya menanggapi yang tadi ada situs di suatu kompleks gudang tadi itu. Saya mau cerita ada satu yang lucu, bukan lucu sih, menarik di Malang, ada contoh kasus. Jadi kalau di Malang mungkin teman-teman yang pernah ke Malang atau malah pernah kuliah di Malang, kan salah satu universitas paling top di Malang itu kan Universitas Brawijaya atau UB. Nah, di daerah Dinoyo sana itu kan kaya. Kan tinggalan-tinggalan kuno dari zaman kerajaan Kanjuruhan itu, makan mungkin prasasti Dinoyo, prasasti tertua di Jawa Timur itu ada di daerah situ. Nah ada satu situs, namanya situs Watugong. Watugong itu kan bisa, saya kurang jelas ya, mungkin referensi saya, mungkin Pak Fadlan atau teman-teman tahu, itu either dari zamannya kerajaan Kanjuruhan itu, atau malahan kalau Watugong bisa juga kan peninggalan masa prasejarah ya, megalitikum atau apa di situ. Nah, yang kerennya situs itu masuk di dalam tanah atau kompleksnya punya bisnis, dan kebetulan McDonald's. Nah, McDonald's di Dinoyo itu kan dia ada restoran, ada drive-thru. Nah, saya tuh pernah drive-thru di situ. Di pinggir jalur drive-thru, itu memang sama dia disediakan akses, diberikan akses untuk orang masuk di situ, situs Watugong gitu loh. Jadi malah dibikinkan kayak kotak kecil, tempat kecil yang tersendiri, jadi aman, tapi orang kalau mau akses karena silakan. Berarti itu kan ada kesadaran dan kerjasama yang baik dari pengusahanya ya. Jadi kan sebenarnya kan mungkin yang paling perlu saat ini kan edukasi kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar untuk bagaimana tak kenal maka tak sayang, betul kan ya Daeng Gajang ya? Maka betul. Itu upaya pelestarian. At least ya memang jujur aja ya, sekarang ini banyak kalau ngomong bangunan tua-tua di begini kan begitu kan ya Daeng Mansur ya, kemarin kan kita sempat obrolin. Tapi kan itu memang repotnya kan karena berkaitannya dengan uang, dengan apa itu kan nilai value yang gede. Cuman kalau at least ada dari yang pelestari ini, yang pecinta-pecinta itu memperkenalkan, ada perhatian gitu kan, paling enggak itu ya apa ya, awareness itu biar timbul dulu lah, minimal kita bisa memulai dari sana. Maaf kalau kepanjangan dan atas kalau ada yang salah atau kurang pas, saya mohon maaf. Thank you Daeng Gajang. Ya, terima kasih Cak Ivan. Saya kira ini tetap memperkaya ya. Jadi apa yang disampaikan semua dari kita ini itu pasti akan memperkaya khasanah dan perbendaharaan kita untuk melangkah lebih ke depan lagi ya. Saya persilakan dulu Pak Muhari dari tadi resen. Pak Muhari silakan dibuka. Ya, mari silakan. Terima kasih Mas. Menyikapi apa tadi ada banyak beberapa pertanyaan mana yang termasuk apa itu istilahnya situs atau bukan gitu. Itu sebenarnya kalau kita dilihat dari kacamata hukum, karena kebetulan saya orang hukum ya, biasanya itu ada di Perda. Nah, Perda khususnya itu Perda tentang rencana tata ruang kota. Nah, itu biasanya RUTK itu ada di Perda tingkat provinsi ada, di tingkat kabupaten ada. Perda itu biasanya disusun untuk 20 tahun, masa 20 tahun. Jadi dalam Perda itu ada ini kawasan untuk pertanian, ini kawasan hutan lindung,
ini kawasan cagar budaya. Nah, di situ ada definisinya cagar budaya seperti apa, terus wilayahnya, titik-titiknya di mana saja. Nah, usulan saya mungkin untuk mengidentifikasi mana-mana yang itu situs atau cagar budaya, kita bisa mengakses ke Perda ROTK-nya. Nah, dari situ nanti akan dilihat lokasinya di mana saja, terus larangan-larangan kalau cagar budaya kan nggak boleh dibangun bangunan yang lain gitu loh. Nah, perlindungannya seperti apa, terus bagaimana untuk menjaga, saya pikir itu bisa menjadikan dasar untuk mengawal bagaimana cagar-cagar budaya yang ada itu tidak dilanggar gitu loh. Kadangkala memang keberadaan perda ini pada istilahnya diabaikan, atau karena kita nggak tahu kan sebenarnya ada perda yang melarang bahwa itu cagar budaya nggak boleh didirikan hotel sebagai contoh. Nah, itu kita minimal harus punya perdanya itu dulu. Di samping perda RUTK mungkin juga di beberapa daerah kan macam-macam gitu ya, ada yang sudah punya atau belum, tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan cagar budaya itu sendiri ada nggak di situ perdanya kan gitu loh. Karena kan perda itu kan peraturan daerah yang merupakan turunan dari undang-undang yang di atasnya gitu loh. Nah, terkait cagar budaya ini kan ada undang-undangnya juga tersendiri lah. Turunannya ini di sini perda itu lah. Makanya usulan saya bagaimana mungkin kita ngakses ke lewat internet, nyari tentang perda cagar budaya di situ, atau perda yang berkaitan rencana tata ruang itu, biar kita mempunyai data terlebih dulu. Kawasan-kawasan mana saja dikatakan cagar budaya, mana yang belum lah. Kalau yang belum kan kita bisa mengajukan, mengusulkan. Ini seharusnya kan bisa dijadikan kawasan cagar budaya, bisa diajukan situs lah dengan dasar itu. Kalau belum ada kan nanti bisa kita kan saat revisi kan, karena ada secara periodik kan pembentukan perda RUTK itu lah. Itu kan bisa kita masukkan juga yang sebelumnya suatu wilayah belum dikatakan cagar budaya dalam perda itu, tetapi berdasarkan usulan kita dan istilahnya alasan-alasan yang memang bisa diterima bahwa di situ cagar budaya, nah itu kan bisa dimasukkan, petanya dirubah gitu loh. Istilahnya kan petanya mana yang peta wilayah cagar budaya, mana yang bukan gitu loh. Mana yang boleh dijadikan lahan pertanian, kawasan hutan lindung, cagar budaya gitu. Saya pikir itu aja dulu. Terima kasih Bang. Iya, makasih Pak Muharri ya. Jadi betul kita luput tadi melihat perda ya. Nanti kita akan ke sana pada saat kita diskusi di sesi akan datang ini. Ini sebenarnya baru pembukaan nih, karena terlanjur kita bicarakan. Nanti kita akan bicara secara detail pada saat kita mengangkat topik ini sebagai topik bahasan di ngobrol kita yang akan datang. Kita masih ada 15 menit sebelum kita closing, karena itu masih ada waktu. Tadi ada yang Mansur masih mau menyampaikan satu? Iya, izin. Ini cuma cerita apa yang terjadi di daerah kami ya. Artinya saya kalau secara pribadi kan cukup dekat dengan orang yang kayak kepala dinas atau Kasudin, wali kota dan sebagainya. Ada 1-2 daerah di sini yang masyarakat mengklaim itu adalah peninggalan cagar budaya sebagai situs atau sebagai lokus gitu kan. Nah itu saya bilang ke mereka bersurat kepada Sudinnya aja dulu. Coba bersurat ke Sudin. Nah akhirnya mereka bersurat ke Sudin di Utara, kemudian Sudin di Utara telepon saya. Mereka nanya, Deng ini gimana? Saya bilang tolong tindak lanjuti gitu loh. Akhirnya itu masuk ke TACB. Nah, ini yang terakhir, yang pertama dulu itu memang sampai sekarang belum berhasil goal karena kajiannya agak membingungkan mungkin ya. Saya nggak bisa ungkap di sini, tapi masyarakat setempat dengan berani memasang papan nama. Dia bikin sendiri papan namanya gitu. Artinya pengalaman kami di sini, kalau kita yang punya tempat itu, yang cinta tempat itu sepenuh hati dan melakukan kampanye yang kuat, itu juga pada akhirnya akan diakui sih kalau menurut saya. Kalaupun tidak diakui secara tertulis, tapi dihormati. Jadi sekali lagi sih balik lagi, ikhtiar kita yang kuat gitu loh. Bukan melawan pemerintah ya, tapi kita menyampaikan dengan cara-cara yang
yang keren lah, kalau saya bilang keren dan agak nyeleneh gitu. Jadi kalau kita udah bersurat dan sebagainya juga nggak dipeduli, proklamirkan. Teman-teman tuh memproklamirkan, mereka bikin papan nama sendiri, dia jelasin sendiri, dan mereka jaga, orang setempat menjaga ya. Jadi dan mereka tetap terus bersurat, mereka bikin Facebook, bikin segala macam, itu mengkampanyekan tentang tempat itu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, jangan pernah berharap kepada siapapun, ke RW kamu sekalipun jangan berharap. Tapi kamu yang cinta sama tempat itu berjuang gitu loh. Berjuang bukan untuk ngamuk-ngamuk ya, artinya mengkampanyekan secara terus-menerus. Nah, balik lagi ke Makassar City Heritage Deng ya. Ini udah menjadi sebuah masih komunitas atau sudah berupaya membentuk lembaga apa belum? Jadi saran saya sih gini, jangan pernah lupa sama media. Ajak media untuk melakukan kampanye. Bahkan 10 tahun yang lalu di saat kami ngajak media nggak ada yang mau, kita bikin media sendiri Deng. Kami bikin media sendiri gitu. Kita bikin media sendiri dari nggak punya badan hukum, kita cuek aja. Sampai pada akhirnya ada sahabat di sarjana hukum, dia bilang, aduh udah yang sini dah, gue biayain dah, gue bikinin badan hukum gitu kan. Jadi kita ini ngotot gitu. Tapi selama kita nggak melanggar hukum kan. Artinya kita ngotot, ada upaya keras dari masyarakat lokal untuk mengkampanyekan bahwa ini kita punya dan terus-menerus berkampanye. Nah, harapan saya sih di kegiatan ini, saya jujur, Daeng ya, kegiatan ini saya sebar ke lebih dari 1.000 orang. Kemarin tuh saya sebar, jujur ya, wallahi saya sebar, banyak banget grup saya sebarin semua gitu, dengan harapan banyak yang masuk nih. Tapi mungkin karena masih baru kali ya, mungkin butuh waktu. Kami sendiri butuh 14 kali, butuh minimum 10 kali itu baru bisa dapat pemirsa yang cukup lumayan. Tapi ini buat saya udah luar biasa ya. Kalau kita bandingkan dengan salah seorang yang sangat terkenal di Jakarta gitu kan, dia kadang-kadang cuma 10 sampai 17 orang ya pemirsanya, padahal itu udah besar gitu loh. Nah ini bisa lebih ini lagi. Ya mudah-mudahan sih kita saling support ya, artinya kita Sunda Kelapa Heritage di Jakarta siap support ya. Misalkan ada apa yang mau dimuat, kita muat di Jakarta, linknya kita share ke daerah. Gitu. Oke, sip. Siap bantu, karena ya kalau cuma teriak ke daerah nggak nyampe ke Jakarta juga kan kadang-kadang percuma kareng. Percuma. Kita saling support lah, artinya apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Bismillah kita bantu. Iya. Dan apa moto kita di SKH yang merajut Nusantara, merajut itu mungkin keren juga tuh untuk diomongin. Iya, jadi moto kami merajut Nusantara dengan benang budaya. Tapi sebetulnya itu udah saya koreksi, yang sebenarnya merajut Nusantara yang sudah terkoyak dengan benang budaya. Cuma banyak yang komplain, aduh Daeng tolong yang terkoyaknya jangan ditulis dong, dihapus gitu kan. Akhirnya saya hapus. Itu aja ya Tabe, cuma saran aja. Kami Sunda Kelapa Heritage siap mensupport pergerakan teman-teman di daerah. Kirim saja narasinya, nanti akan kami muat di media yang kebetulan saya juga redaktur eksekutif ya. Jadi ada beberapa media saya terlibat. Yang satu ini ada 12 media kecil lagi di bawahnya. Tapi walaupun kecil tapi manfaatnya ternyata besar ya. Jadi kita siap support lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ramai lagi ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada teman-teman tadi ada satu titik yang dianggap itu sebuah situs sejarah, jangan ragu-ragu, proklamirkan aja dulu, baru bersurat. Kalau surat kita dicuekin, udah kita bertahan aja gitu. Iya. Tabe, mohon maaf kalau ada yang salah. Oke, makasih. Ya, makasih deh Mas Sur. Jadi saya kira ini masukan yang bagus sekali. Memang ada dua hal sih, pengakuan secara de facto dan de jure. Kalau de jurenya belum didapat, ya de factonya aja dulu kan. Ini salah satu hal baik ya kita ke depan. Kita masih punya 10 menit. Ada yang mau menyampaikan sebelum kita closing? Masih ada 10 menit. Sayang nih kalau dilewatkan begitu saja. Iya, Akbar. Menanggapi dari dari NASA, ini saya mau bertanya masalah Tridharma perguruan tinggi, karena keluarga terdekat atau tetangga Unhas dengan kampung kira-kira di sini, saya berharap
adalah sedikit semacam bagaimana ini menjadi Denasa mungkin bisa menjadi penyambung lidah saya. Ini Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat di sekitar sini dikasih beasiswa atau setidaknya dipotonglah SPP-nya agar mereka bisa sekolah. Banyak orang yang berpotensi tapi ekonominya lemah. Ini mungkin bisa jadi penyambung lidah saya mungkin ke pihak Unhas, karena ini Unhas salah satu universitas terbesar di Indonesia Timur saat ini. Tapi untuk ke masyarakatnya itu timbal baliknya ke masyarakat, saya belum ada saya lihat. Itu yang untuk Denasa, dan untuk yang Densi 7 saya sepakat dengan Tugu Penanda. Terus ada 4 poin di sini. Tugu Penanda, di dalam Tugu Penanda itu ada namanya di situ, titik koordinatnya, barcode bagaimana kita bisa melihat peta lama dan peta baru. Terus karena di Makassar juga ini agak kreatif anak-anak mudanya, maka dibutuhkan keamanan. Bagaimana bisa diamankan itu tugunya, apakah dibuatkan pagar atau bagaimana? Mungkin seperti itu, Den. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya kira kita sudah tiba pada ujung dari diskusi kita malam hari ini. Tanpa terasa kita start tadi mulai jam 8 waktu Indonesia bagian tengah. Sekarang kita menyongsong jam 00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi 4 jam kita berdiskusi, ngobrol, warung kopi, namanya juga warung kopi. Namanya juga warkop ya. Tapi walaupun ala warung kopi, tetapi sangat banyak hal yang kita bisa kristalkan dan kita akan tidak lanjuti ke depan ya, terkait dengan toponimi kampung-kampung klasik di Kota Makassar. Ada beberapa hal yang saya catat dan ini akan kita tidak lanjuti, baik yang ditujukan kepada pemerintah kota khususnya, tentu saja wali kota saat ini, ya, kemudian juga untuk masyarakat, karena ternyata memang pengetahuan masyarakat tentang cagar budaya, tentang kampung-kampung memang itu sangat lemah, sehingga dibutuhkan penetrasi informasi kepada mereka melalui berbagai macam media, saluran informasi, channel informasi, termasuk Makassar City Heritage ini juga akan mengembangkan media YouTube sebagai tempat kita menyampaikan informasi yang kita bincangkan pada malam hari ini, sehingga publik akan terus-menerus bisa mengakses. Yang pasti walaupun kita ini berbentuk komunitas, tetapi secara DNA, secara genetik, kita semua ini adalah natif di Kota Makassar, sehingga itu memiliki hak eksekutif, hak eksklusif untuk bisa menyampaikan, menyuarakan apa saja yang terkait dengan kemaslahatan warga kota di Makassar ya, terutama karena kita berada di komunitas heritage ya, tentu saja berhubungan dengan heritage-nya Kota Makassar yang menyangkut tentang sejarah, budaya, cagar budaya tadi kita singgung, kemudian kita akan bicara juga soal kuliner ya, jangan sampai kuliner ini hilang, kuliner tradisional kita hilang didominasi oleh makanan-makanan dari luar sana ya. Jadi suatu saat kita akan bicara juga soal itu. Termasuk juga arsitektur, kita masukkan dalam pilar-pilar dari Makassar City Heritage ini, yang semoga itu akan menambah referensi bagi generasi muda ketika mereka mengambil studi-studi yang khusus berbicara soal heritage di Kota Makassar. Dan pada akhirnya saya dan mewakili juga Daen Riujung, pemantik diskusi kita pada malam hari ini, dengan terima kasih atas paparannya, dan saya kira Bapak Ibu sekalian yang ingin mendownload, silahkan download. Tadi saya sudah taruh di chat room sebagai perbendaharaan referensi kita, dan mudah-mudahan pada sesi berikutnya, tadi saya sudah tawarkan soal cagar budaya, karena kita akan berbincang di Makassar City Heritage ini secara teratur. Jadi kita bicara dulu alasnya, lalu kita bicara apa isi dari alas kampung-kampung itu ya. Yang pasti setiap pembicaraan di sesi-sesi diskusi kita ini itu akan kita
bentuk summary-nya, kemudian ada rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkompeten di Kota Makassar. Tentu saja terutama pemerintah kota dan dinas-dinas yang terkait termasuk instansi vertikal dari pusat. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap bahu-membahu melakukan ini, karena kita ini heritage tentu memiliki kekuatan ekstra, yaitu jaringan. Jadi kita akan berjejaring dengan Sunda Kelapa Heritage, Malang Heritage, dan bahkan kita akan bergandengan semua ini untuk memfasilitasi berdirinya heritage di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sehingga kemudian kita bisa menyuarakan di level nasional. Ya kan? Jadi heritage di mana-mana itu adalah mitra strategis dari pemerintah setempat. Nah, ketika kita bergabung di level nasional, akan bermitra di pemerintahan pusat. Karena heritage ini juga memiliki jaringan internasional. Jadi kita akan juga connect dengan dunia internasional. Membicarakan, karena cagar budaya dimanapun berada, apalagi kalau sudah sampai ke UNESCO, itu sudah bukan lagi warisan Kota Makassar, tapi itu sudah warisan dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Pada akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas kerelaan meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita di sini. Gambar tadi kita sudah ambil untuk menjadi publikasi dan dokumentasi ke depannya. Dan saya akhiri perbincangan ini secara resmi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki para salama.